Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Apa kabar Bapak Ibu yang ada di rumah? Nah, kita percaya bahwa kita terus dalam keadaan sehat dan sukacita, di mana hari-hari ini kita harus bertahan dan tetap berserah berharap kepada Tuhan. Dan kita terus berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu, kita kembali datang beribadah bersama-sama ke rumah Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Setiap Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita bersorak, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Canmeni Yehowa. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Hari berganti hari, kami percaya Tuhan yang selalu menolong kami, Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami boleh Tuhan Yesus berjalan hanya karena penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, penjagaan-Mu, perlindungan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik. Saat ini Tuhan kami membuka hati kami membuka jiwa kami, biarlah kami dapat menyembah-Mu dengan segenap hati kami,
setiap hati kami. Kehadiran-Mu ada dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku
Engkau yang memelihara setiap kehidupan kami. Tuhan, berkati kami, bahkan setiap kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau mengurapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan yang sebapa yang baik menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, mulialah nama-Mu untuk selama-lamanya. Haleluya. Siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Minggu 17 Mei 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah, Tuhan yang dimuliakan dan diagungkan sampai selama-lamanya, kami mengucapkan syukur pada pagi menjelang siang hari ini, karena anugerah-Mu kami dapat kembali berkumpul di rumah-Mu. Kami telah memuji, kami telah menyembah-Mu. Kiranya terimalah pujian penyembahan kami berduka harum di hadapan Tuhan. Dan sebentar kami juga akan memperoleh berkat firman Allah. Kiranya Roh Kudus yang mengurapi hamba-Nya di dalam menyampaikan firman Allah. Firman Allah yang hebat dan berkuasa. Dan Engkau juga mengurapi semua anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, baik mereka yang ada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan ini. Sehingga semuanya dapat menangkap pesan Tuhan untuk menguatkan iman kami menjelang Tuhan Yesus datang untuk menjemput orang-orang yang percaya. Urapi hamba-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehatkah? Puji Tuhan, kalau kita hadir hari ini semuanya karena anugerah Tuhan, karena sehat-sehat. Sementara orang-orang sekarang sedang hidup dalam ketakutan yang mencekam yang luar biasa, Bapak Ibu, bukan hanya di daerah kita atau di Indonesia, tapi seluruh dunia yang disebut sebagai pandemi corona. Tetapi kita hari ini sangat bersyukur kita dapat berkumpul bersama-sama untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, saya yakin percaya ketika Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, hati dan pikiran Bapak Ibu terbuka untuk firman Tuhan ini, supaya kita mempersiapkan diri kita. Karena waktu yang sudah semakin dekat, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini yang terambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga, 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan firman Tuhan demikian. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu
bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Puji Tuhan, pembacaan firman Tuhan sampai di sini. Bapak Ibu, tema yang akan saya sampaikan pada pagi menjelang siang ini adalah kesempatan untuk selamat adalah hari ini. Sekali lagi, kesempatan untuk selamat adalah hari ini. Nah, sebelum menjelaskan tema ini, ada baiknya saya akan menjelaskan tentang apa itu hari Tuhan sesuai dengan judul daripada pasal yang ketiga ini, supaya kita dapat mengerti. Nah, dalam kitab Perjanjian Lama banyak kita dapati ungkapan tentang hari Tuhan. Ini bisa berarti hari saatnya Yahweh akan campur tangan untuk menolong umat Israel, atau juga menempatkan Israel menjadi kepala atau pemimpin bagi bangsa-bangsa. Dan Amos menyebutkan bahwa hari Tuhan itu sebagai hari penghukuman bagi Israel, atau hari yang akan menimpa bangsa-bangsa yang berdosa sebagai hukuman. Hari Tuhan juga berarti hari di mana saatnya Yahweh bertindak secara aktif menghukum dosa yang telah mencapai puncaknya. Hukuman itu bisa saja, Bapak Ibu, melalui penyerbuan, misalnya datang belalang-belalang pelahap menghabisi hasil tanaman, atau bencana alam, atau bisa juga penyakit sampar. Nah, ini berupa hukuman. Bahkan di dalam Perjanjian Baru, hari Tuhan itu ialah kedatangan Kristus yang kedua kalinya atau parousia. Dan hari itu tidak diduga-duga.
Tetapi terlebih dahulu saudaraku, terjadi tanda-tanda tertentu, dan itu harus dikenal oleh orang Kristen, dan dampaknya juga terhadap alam semesta akan menyertai hal itu. Nah, dalam ayat ini Petrus menjelaskan akan hari yang pasti terjadi. Ya, hari itu pasti terjadi. Maka dia sebutkan saudaraku dalam ayat 1 dan 2 dalam pembacaan tadi, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Bila hari Tuhan itu terjadi, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah siap? Atau apakah Bapak Ibu pasti diselamatkan kalau hari Tuhan itu terjadi? Nah, sesuai tema yang saya sebutkan tadi, kesempatan untuk selamat adalah hari ini. Kenapa? Bahwa saudaraku, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu telah memperingatkan atau memberitahukan tentang adanya hari Tuhan. Dan dalam Perjanjian Baru disebutkan bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Pertanyaannya, kapan ia datang? Dalam Injil Matius pasal 24 ayat 36 disebutkan bahwa tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi hari Tuhan itu, atau yang saya maksud tadi dengan parousia, hari kedatangan Kristus yang kedua kali itu, tidak ada seorang pun yang tahu. Maka dalam Matius 24 ayat 42 dikatakan, karena itu supaya kita berjaga-jaga, ya, supaya saudara dan saya ini berjaga-jaga, ya. Bahkan dalam pembacaan tadi disebutkan, Petrus menyebutkan hari Tuhan itu kedatangannya seperti pencuri. Artinya saudaraku, hari ini pun hari Tuhan itu bisa terjadi. Ya. Hari ini pun Tuhan Yesus bisa datang. Ya, bisa datang. Maka saya katakan sesuai tema, kesempatan untuk selamat adalah hari ini, bukan besok. Jadi Bapak Ibu jangan bilang, masih lama Tuhan datang. Dari dulu sampai sekarang seperti ini, ya itu seperti yang dikatakan dalam Petrus tadi. Ya. Tetapi dikatakan bahwa kita berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan Tuhan kita datang. Ya. Maka saya katakan tema ini, kesempatan untuk selamat adalah hari ini. Kalau Yesus datang, maka saudaraku, dia akan mengangkat orang-orang yang telah mati di dalam Kristus. Itu akan bangkit sesuai dengan kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Dan kita-kita ini yang masih hidup, ya, akan diubah dalam sekejap mata, dan akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan, menyongsong Tuhan di awan-awan kemuliaan. Itu sering dipakai dengan istilah rapture, pengangkatan jemaat orang-orang yang percaya.
Nah, kesempatan untuk selamat adalah hari ini. Kenapa? Alkitab sudah menyebutkan ada tanda-tanda yang mendahului sebelum parusia itu terjadi. Yesus sendiri telah menyebutkan tanda-tanda tersebut yang Bapak Ibu bisa baca di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 3 sampai 14. Secara garis besar di situ tanda-tanda yang disebutkan itu ya, munculnya Mesias-Mesias palsu, ya, ada perang, bangsa melawan bangsa, ada kelaparan, ada gempa bumi di berbagai-bagai tempat, ada aniaya, ada orang-orang yang murtad atau apostasia, munculnya nabi-nabi palsu, dan juga saudaraku, kasih mulai dingin. Nah, jadi tanda-tanda ini bukankah ini sudah terjadi, sudah ada di dalam dunia ini? Coba lihat apa yang terjadi sekarang. Kasih orang sekarang mulai dingin. Wah, sekarang saudaraku, kita nggak bisa lagi bilang, kau sombong kali, ketemu aja nggak mau negur. Saya berpapasan dengan teman-teman, teman saya tidak tahu kalau itu saya, dan saya pun tidak tahu kalau itu dia. Ya, kenapa? Mulut saya atau wajah saya ditutup dengan masker, ya. Jadi nggak ada lagi senyum, ya, menegur. Setelah nggak jauh, tadi sepertinya si Anu. Nah gitu. Apalagi saudaraku, nah kita sekarang ini sudah nggak bisa lagi bersalam-salaman, nggak berjabat tangan. Biasanya kita kalau ketemu, apa kabar, shalom, apa kabarnya Pak, Bu, ya. Sekarang nggak lagi, cuek aja, masuk aja ke gereja, ya, dengan mulut tertutup masker, kita nggak berjabat tangan. Demikian juga waktu pulang, biasanya di gereja masih kita bilang beri senyum kiri kanan, gimana, ya. Nah saudara-saudara, kita harus tahu saudaraku, ya, bahwa yang disebutkan Tuhan, tanda-tanda ini saudaraku, ini sudah terbukti. Bahkan dalam Petrus ini disebutkan, ya, sebelum parusia itu terjadi, ayat 3 dikatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek. Nah ini, ya, akan tampil pengejek-pengejek. Yudas juga, kitab Yudas juga mengatakan hal yang sama. Yudas ayat 18, ya, bahwa saudaraku pada akhir zaman ini akan tampil pengejek-pengejek. Petrus adalah murid Yesus yang dikasihi. Yudas adalah saudara Yesus sendiri. Jadi kedua hamba Tuhan ini menjelaskan, memberitahukan bahwa pada hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek. Bukankah ini sekarang sudah semakin banyak terjadi? Orang-orang sudah mengejek-mengejek. Nah perlu kita ketahui saudaraku bahwa jemaat mula-mula juga, mereka sebenarnya telah mengantisipasi bila mana Kristus datang kembali. Tetapi karena tidak bersegera datang, ya, dalam ayat ini mereka menyebut di manakah janji tentang kedatangannya dari dulu sampai sekarang tetap seperti ini. Nah zaman sekarang saudaraku juga timbul pengejek-pengejek. Orang-orang yang murtad meninggalkan percaya kepada Kristus sekarang sudah mengejek, menghina, ya. Jadi pengejek-pengejek itu justru datang dari kita sendiri. Itu juga bisa terjadi
terjadi oleh karena apa? Karena ada yang mengaku sebagai hamba Tuhan, saudaraku, ya. Mereka coba mengajarkan pengajaran-pengajaran yang salah mengenai akhir zaman, yaitu menyangkut parusia kedatangan Kristus yang kedua kali. Mereka coba menentukan tentang hari, tentang bulan, tahunnya. Mereka coba tentukan, ya. Dan mereka sangat memastikan kalau hari yang mereka sebut itu adalah tepat dan benar, ya. Mereka mulai buat hitung-hitungan, karena memang dalam Petrus ini disebutkan bahwa dikatakan seperti ini. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi mereka coba membuat, saudaraku, hitungan-hitungan ini berdasarkan peta zaman. Mereka buat peta zaman misalnya begini. Di peta zaman itu dibuat jarak dari Adam ke Abraham itu 2000 tahun. Dari Abraham ke Yesus 2000 tahun. Dari Yesus ke tahun 2000 kemarin 2000 tahun, berarti 6000 tahun. 6000 tahun itu dalam ayat ini bagi Tuhan itu sama seperti 6 hari. Jadi mereka beranggapan bahwa kita ini sudah memenuhi 6000 tahun tersebut. Maka 1000 tahun masuk kepada masa milenium atau kerajaan damai 1000 tahun. Mereka coba menghitung-hitung itu sehingga mereka membuat bahwa tahun segini Tuhan Yesus datang. Memang dari dulu, saudaraku, dari sekte Saksi Jehovah juga pernah berbuat sampai berkali-kali, tapi Yesus tidak datang. Juga dari kaum Adventis membuat hal yang sama juga. Dan termasuk juga orang-orang Pentakosta karismatik juga coba berani berbuat menentukan tahun atau hari. Saudara ingat enggak tahun 1992 Indonesia dihebohkan dengan berita tentang akhir zaman yang dibawakan oleh tim peniup sangkakala. Mereka berkata bahwa Kristus itu akan datang bulan Oktober tahun 1992. Sama persis dengan gereja Dami di Korea Selatan. Pada tanggal 28 Oktober 1992 pukul 22.00 WIB. Saya masih ingat pada waktu itu saya sedang ibadah di kota Siborong-Borong. Saya sedang menyampaikan firman Tuhan. Sampai ada seorang ibu di sebelah saya bilang gini, "Pak Pendeta, anakku diangkat nggak nanti dia ya?" Karena ibu ini ada di Siborong-Borong, anaknya di Medan. Saya bilang pasti diangkat kalau Tuhan datang. Ya, ternyata saudaraku, waktu itu berlalu dan Tuhan tidak datang. Ini sudah tahun berapa? Dan juga saudaraku, ada seorang pendeta itu dari suku Batak pula ini. Namanya Pendeta Mangapin Sibuya dari Balenda, Bandung Selatan. Dan dia berkata bahwa akhir dari akhir zaman atau rapture, pengangkatan gereja itu terjadi pada tanggal 10 November tahun 2003. Itu beliau katakan. Dan terjadikah? Kita masih ada di bumi sampai hari ini. Nah, akibat daripada mereka menentukan ini, jemaat yang tadinya saudaraku masih mengikuti ajaran mereka dengan setia, tapi ketika hal itu tidak terjadi, maka mereka sangat kecewa. Sangat kecewa. Akhirnya mungkin sama seperti jemaat ini yang mula-mula, manakah janji kedatangannya sampai hari ini tetapnya seperti ini? Nah, maka banyaklah timbul pengejek-pengejek, akhirnya tidak percaya lagi dengan berita-berita firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Ya, ini bisa saja dari diri kita sendiri. Ya. Makanya jangan coba-coba menentukan hari saatnya, tidak ada seorang pun yang tahu.
Kok hebat kali mengapin supaya dia tahu. Kok hebat kali tim peniup sangkakala dia tahu. Ya. Hanya Bapa yang tahu. Nah, pengejek-pengejek ini saudaraku semakin banyak di akhir zaman ini. Untuk itu mari persiapkan dirimu. Kesempatan selamat adalah hari ini, bukan besok. Dan yang terakhir, dalam ayat yang ke-15 dari 2 Petrus pasal yang ketiga dikatakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Nah, kalau saudaraku mau selamat, ayat firman Tuhan ini berkata, saudaraku, anggaplah kesabaran Tuhan kita adalah kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Kesempatan apa? Perhatikan dengan tegas dalam ayatnya yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, jadi Tuhan menunggu pertobatanmu. Jadi jangan tunggu bertobatnya besok, ya. Tapi bertobatnya sekarang, ya. Karena kesempatan untuk selamat itu adalah hari ini, bukan besok. Tuhan tidak lalai. Bila Tuhan datang, engkau tidak bertobat, kemana kamu? Bertobatlah. Jangan lagi hidup di dalam dosa. Kalau kau masih suka berjudi, berhentilah. Kalau kamu masih suka menipu, mencari rezeki yang tidak halal dengan cara-cara yang tidak berkenan di hati Tuhan, berhentilah. Ya. Cari rezeki yang halal. Walaupun sedikit, tetapi membawa berkat bagi rumah tangga. Kalau di sini ada yang berselingkuh, ada bapak ibu yang berselingkuh, berzina, berhenti, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun. Ada di sini saudaraku yang membenci suami. Ayo, membenci istri. Bagaimana anak-anak? Apakah kamu membenci orang tuamu? Atau siapa saat ini yang kamu benci? Ingat, kebencian akan menghambatmu untuk diselamatkan. Karena dalam 1 Yohanes 3:15 dikatakan, siapa yang membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Dan seorang pembunuh manusia tidak memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Jadi saatnya kau memberikan pengampunan. Ya. Saatnya mengampuni, tak usah membenci. Ya, bertindak. Jangan tunggu lebaran saling bermaaf-maafan. Sekarang waktunya. Bila Tuhan datang, kalau kau sudah saling mengasihi, saling mengampuni, ini yang diminta Tuhan. Bagaimana kita mau mengasihi Kristus? Bagaimana kita mau mengasihi Tuhan kita kalau kita sendiri gak bisa mengasihi sesama kita? Kesempatan untuk selamat adalah hari ini. Tuhan Yesus pasti datang. Pasti. Ya, bukan dia lalai, dia pasti datang. Dia ingin Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini, dan Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini yang dari rumah, Tuhan ingin engkau berdamai dengan Tuhan. Engkau berdamai dengan sesamamu. Tuhan ingin kita selamat, karena dikatakan di sini, anggaplah kesabaran Tuhan kita adalah kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Kita bersyukur ini kesempatan buat kita.
Ini anugerah yang paling luar biasa Bapak Ibu. Kesempatan buat kita semuanya untuk diselamatkan. Mari kita perbaiki hidup kita. Kita perbaiki diri kita. Hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan sesama. Mari kita perbaiki. Dan saya yakin saudaraku, firman Tuhan yang singkat ini meneguhkan iman kita. Karena kesempatan untuk selamat adalah hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekaliannya. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan firman-Mu bahwa kesempatan untuk selamat adalah hari ini. Biarlah kami tidak menunda-nunda untuk kami bertobat, untuk kami meninggalkan jalan-jalan kami yang jahat. Karena Tuhan tidak lalai untuk menepati janjinya. Tuhan sabar supaya tidak ada seorang pun yang binasa, tetapi supaya semua orang diselamatkan. Luar biasa kasih-Mu Tuhan. Luar biasa kerinduan-Mu buat kami. Engkau rindu kami selamat. Sesuai dengan janji-Mu bahwa Engkau pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan apabila Engkau telah pergi dan telah menyediakan tempat, Engkau akan datang kembali, membawa kami ke tempat di mana Engkau berada. Di situ pun kami berada. Diberkatilah kiranya semua jemaat-Mu yang hadir ibadah hari ini, bahkan mereka yang mendengarkan firman-Mu dari rumah. Keselamatan yang dari Tuhan menjadi milik kami semuanya. Terpuji Tuhan yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebelum kita pulang Bapak Ibu, saya minta kita semuanya berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan tinggi surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan penebus kami. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah yang hari ini telah selesai. Engkau sudah memberkati kami dengan firman Allah. Karena dengan itu kami diteguhkan. Terpujilah Tuhan yang baik. Diberkatilah kiranya pelayanan gereja-Mu, Gereja Betel Jemaat Apia Cemara di tempat ini. Berkati Tuhan Ibu Nobi sebagai hamba-Mu. Berikan dia kekuatan, kesehatan, pengurapan dan penyertaan-Mu bagi pelayanannya, bagi hidupnya, bagi keluarganya. Juga para pengerja di tempat ini, Engkau memberkati. Sehingga mereka semuanya sehati sepikir untuk maju terus menjalani pelayanan pekerjaan Tuhan. Bahkan seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini Kau berkati. Apa yang menjadi usaha, apa yang menjadi pekerjaan mereka, berkatilah. Topang mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil. Di tengah-tengah pandemi corona ini, Engkau juga melindungi hamba-Mu di tempat ini dan seluruh sidang jemaat, seluruh pengerja. Kiranya tidak satu virus corona pun menempel pada tubuh mereka, pada pakaian mereka. Mereka steril karena Tuhan menjagai dan mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Bahkan setiap orang yang beribadah ke tempat ini, baik yang pertama sekali hadir pun, semuanya kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji Tuhan yang baik, dan hamba tidak lupa berdoa buat pemerintah kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kiranya Engkau juga mengurapi mereka, memberikan hikmat bijaksana serta takut akan Tuhan, dan kiranya mereka juga dapat memerintah negeri ini dengan seadil-adilnya.
Berkati semuanya, bahkan kami tidak lupa berdoa kota kami Medan, damai sejahtera-Mu turun atas kota kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpuji Tuhan yang baik. Terima kasih kalau sebentar Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau menyertai sehingga kami boleh tiba di rumah dengan tidak kurang satu apapun, bahkan bertemu kembali di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Doa ini kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati bersama kita katakan, amin.